Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Semoga kalian sehat ya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur membangun cerita pendek. Kompetensi dasar yang akan dicapai pertama, mengenai mengidentifikasi unsur-unsur karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai yaitu 1. Peserta didik dapat membaca cerita pendek mengenai tema, alur, tokoh, dan penokohan yang dibaca melalui penggunaan model discovery learning dengan teliti. Kedua, peserta didik dapat mendaftar unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek mengenai tema, alur, tokoh, dan penokohan yang dibaca dengan rinci. Ketiga, peserta didik dapat menentukan unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek mengenai tema, alur, tokoh, dan penokohan yang dibaca dengan cermat. Dan keempat, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek mengenai tema, alur, tokoh, dan penokohan yang dibaca dengan kritis, penuh tanggung jawab, dan percaya diri. Selanjutnya, kalian tahu tidak mengenai cerita pendek? Nah, cerita pendek mungkin kalian pernah mendengarnya atau mungkin juga pernah membaca. Cerpen, singkatan dari cerita pendek, merupakan salah satu ragam dari jenis prosa relatif pendek, selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya, pada membaca cerpen saat itu pula kita dapat memahami isi atau pesan pada cerpen. Cerpen disebut juga dengan prosa atau karangan fiksi dengan jalan cerita yang hanya berpusat pada satu konflik saja. Berikut ini unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur, setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dalam pembelajaran kali ini hanya dibatasi 3 saja mengenai tema, tokoh penokohan, dan alur. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Tema adalah ide atau gagasan dasar pembuatan cerpen. Tokoh dan penokohan yaitu pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita pendek dan perwatakannya. Berikutnya, jenis-jenis tokoh dalam cerita pendek. 1. Protagonis, pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. 2. Antagonis, pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis yang memiliki watak yang negatif seperti dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Ketiga, tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Dan yang keempat, figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Kemudian, alur. Urutan jalan cerita dalam cerita pendek. Tahapan alur. 1. Tahap perkenalan. 2. Tahap penanjakan. 3. Tahap klimaks. 4. Tahap antiklimaks. Dan kelima, tahap penyelesaian. Macam-macam alur. 1. Alur maju, menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik, dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah
pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua, alur mundur, menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Sebagai pengetahuan bagi kalian, Ibu akan menjelaskan unsur selanjutnya, yaitu setting. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita pendek. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerita pendek, yakni latar tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya, sudut pandang. Strategi yang digunakan pengarang cerita pendek untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, atau ketiga. Bahkan acap kali penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, pemilihan kata, atau kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Terakhir, amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Biasanya tidak ditulis langsung, melainkan tersirat dan bergantung pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Selain unsur intrinsik, cerpen juga ada unsur ekstrinsiknya. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen yang berada di luar karya sastra, akan tetapi secara tidak langsung unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerita pendek. Unsur ekstrinsik cerita pendek antara lain latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek itu. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai unsur-unsur pembangun